Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Sebelum kita beristirahat, sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sepanjang hari ini Engkau telah menjaga melindungi kami dari segala kesibukan kami masing-masing. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kalau saat ini kami masih ada, itu semua karena Tuhan. Sebelum kami tidur, kami berdoa, kami akan dengar firman Tuhan. Roh hikmat, roh bijaksana Tuhan berikan bagi kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, di saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul Pemuda dan Pilihan. Saudara yang terkasih, pemuda zaman sekarang memiliki banyak keinginan yang begitu beragam. Keinginan yang begitu beragam tersebut bertemu dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan pada zaman ini. Ketika kita membuka mata, ada banyak tawaran bagi kita dan kita harus memilih. Saudara, alhasil hanya membuat kita menjadi bingung apa yang harus kita pilih. Tidak jelas. Kita mencoba memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kita mengejarnya, bahkan memaksa untuk mendapatkannya. Pokoknya tidak bisa tidak, saya harus mendapatkannya. Saudara, hasrat untuk mencapai keinginan tersebut bahkan sampai membawa kita untuk menghalalkan segala cara yang penting berhasil. Sebenarnya hal ini dikarenakan suatu perasaan kurang atau kosong pada diri kita yang harus dipenuhi, yang harus dicapai. Meskipun pemuasannya didapat dengan cara yang salah, kita tidak peduli. Pokoknya harus terpuaskan. Inilah kondisi pemuda pada zaman ini. Saudara, pemuda-pemuda zaman sekarang yang memiliki berbagai macam pilihan dalam hidup sangatlah sulit untuk bisa dipuaskan. Begitu banyak keinginan, begitu banyak pilihan, pakaian, makanan, pekerjaan, sekolah, bahkan teman, semua harus dipilih oleh kita. Kita bingung mau memilih yang mana. Semua terlihat baik bagi kita. Tapi kalau ditanya, apakah yang menurutmu itu baik? Apakah harus selalu mendapat nilai diri yang baik? Apa itu benar-benar baik? Kebanyakan dari kita pasti bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara yang terkasih, seorang psikolog bernama Boris Watts yang menulis sebuah buku, dia mengatakan dia mempunyai ide mengenai pilihan. Dengan begitu beragamnya pilihan zaman ini, hal tersebut membuatnya menjadi paradoks, karena pilihan yang semakin banyak pada faktanya membuat orang tidak lagi bahagia dan puas. Saudara, dibanding dengan orang pada zaman di mana tidak terlalu banyak pilihan, orang jadi memiliki terlalu banyak pilihan yang harus dipilih, sehingga setelah mereka memilih, mereka menjadi ragu dan berpikir ulang, apakah pilihan mereka benar? Apakah pilihanku tidak terlalu buruk? Mungkin kalau aku pilih yang lain bisa lebih baik. Saudara, ketika implikasi dari pilihan yang diambil tidak sesuai dengan harapan semula, kita sering berpikir untuk lebih baik tidak diberi terlalu banyak pilihan. Atau kalau kita menurunkan batas harapan semua supaya lebih bahagia dan puas. Mungkin inilah rahasia kepuasan yang sesungguhnya. Tapi apakah pemikiran seperti demikian sungguh benar? Apa yang menjadi pilihanku? Apa yang harus kupilih? Apa yang harus dipilih oleh para pemuda dan para pemudi? Saudara yang terkasih, berbicara mengenai pilihan dalam hidup, seharusnya kita juga melihat kehendak Tuhan. Dan perihal pengertian kita akan kehendak Allah sangat berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa banyak orang terus ingin memilih dan menentukan sendiri apa menjadi tujuan hidup serta cita-cita besar yang ingin dicapainya dengan menggunakan seluruh tenaga dan ketentuan? Manusia dalam natur berdosanya ingin menjadi Allah, ingin menentukan pilihan sendiri, ingin memilih tujuan hidup sendiri. Kita selalu berpikir, ini baik kok. Kalau dilihat dari mata manusia yang berdosa memang terlihat baik. Tetapi bagaimana dari sisi mata Allah memandang? Apa yang Allah anggap baik dan kita anggap baik sering kali berbeda. Karena kita telah jatuh dalam dosa dan tercemar, sehingga pilihan-pilihan kita telah dicemari keinginan-keinginan yang berdosa. Pilihan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sesungguhnya menjadikan diri kita
Allah atas hidup kita sendiri, Allah kecil. Dengan kata lain, kita menentukan pilihan bagi hidup kita sendiri yang bebas dari rencana kekal Sang Pencipta. Hal ini sangatlah mengerikan, dan ironisnya kita tidak sadar kebanyakan akan hal tersebut. Kita melawan Allah melalui pilihan kita karena pengenalan akan Allah yang sejati begitu penting. Saudara, melalui pengenalan akan Allah yang benar, kita dapat dan dengan tepat membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita, yakni memilih apa yang menjadi rencana Allah dan kehendaknya. Saudara, mungkin kita bisa menyenangi dan pelajari secara mendalam tentang doktrin, teologi, ajaran-ajaran yang murni, ajaran-ajaran teologi yang begitu banyak, berbagai cara untuk memperdalam pelajaran Alkitab. Kita akhirnya tahu tentang Allah sebegitu banyak seperti teolog-teolog besar, namun juga pada saat yang bersamaan kita tidak mengenal Allah sama sekali. Atau kita dapat mengetahui banyak tentang kesalehan tanpa banyak mengenalnya. Di zaman ini kita tidak lagi kekurangan akses untuk mendapat buku-buku atau khotbah-khotbah dan bagaimana cara kita berdoa, bersaksi, membaca Alkitab, bagaimana menuntun orang dalam Kristus, dan tentang biografi pengalaman orang Kristen yang baik di masa lalu. Bahkan karena pengetahuan yang kita miliki, kita mungkin dipercaya menggunakan pengetahuan kita untuk membantu orang Kristen lain, sehingga kita mendapat nama baik karena telah menjadi seorang pengajar dan gembala yang baik, seorang yang dapat memiliki semua ini tetapi ia tidak mengenal Allah sama sekali. Jadi apa itu pengenalan yang sejati? Pengenalan kita akan Allah yang didapat melalui satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidakkah engkau mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 9. Tanpa mengenal Yesus Kristus dengan benar, tidak mungkin akan ada pengenalan Allah yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita mengerti dan kita benar-benar mengerti bahwa mengenal Allah berarti mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar melalui Yesus Kristus sebagai mediator. Hal ini dapat dimengerti lebih lanjut melalui beberapa poin di bawah ini. Pertama, mengenal Allah adalah masalah personal masing-masing individu kita masing-masing, seperti kita mengenal antar manusia. Mengenal Allah adalah masalah sikap terhadap Dia pada saat Ia membuka dirinya kepada kita. Namun, kedalaman pengetahuan kita tentang Dia bukanlah merupakan ukuran ke dalam pengenalan kita akan Dia. Pengenalan Allah yang sejati harus bersifat relasi personal yang intim, bukan hanya pengetahuan saja. Yang kedua, mengenal Allah adalah masalah keterlibatan pribadi secara utuh, baik pikiran, kehendak maupun perasaan. Jika tidak demikian, maka yang terjadi bukan sebuah hubungan pribadi yang utuh. Saudara yang terkasih, yang ketiga, pengenalan akan Allah merupakan masalah kasih karunia. Hal ini menyatakan relasi yang dimulai secara keseluruhan karena inisiatif Allah sendiri, bukan usaha kita. Allah yang menawarkan caranya. Saudara yang terkasih, inilah inti Injil. Injil itu berita dan bukan nasihat. Agama-agama di luar kekristenan mencoba memberikan bagaimana cara, menawarkan cara, dan hal itu begitu berbeda dengan Injil. Injil adalah berita yang memberi kelepasan, berita bahwa Kristus yang telah bekerja terlebih dahulu menanggung semua dosa di salib, setelah mengerjakan tuntunan yang tidak mungkin dikerjakan manusia berdosa. Saudara yang terkasih, karena itu saudara, kita terus belajar untuk mengenal Allah. Di usia saat ini dan di usia-usia selanjutnya, mari kita belajar untuk terus mengenal Allah. Bukan dengan pengetahuan saja melalui buku-buku dan juga yang lain-lain, tetapi hubungan intim kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ketika kita mengenal Allah, maka kita akan dapat membuat pilihan-pilihan sesuai dengan rencananya. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami supaya kami bisa mengenal Engkau. Mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami bisa hidup di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami tahu bahwa hidup ini singkat. Ajar kami supaya kami mau mengenal Engkau. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, bagi setiap pendengar renungan firman Tuhan di malam ini, bawa kami ke dalam hubungan yang intim dengan Engkau. Kami berdoa malam ini kami istirahat, supaya kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati.
Tuhan Yesus memberkati semua pendengar yang mendengar renungan di malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.